hewan tersebut dengan kakinya, kaki Abu Bakar ini digigit oleh ular yang ada di lubang tersebut. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Sahabat Berhijrah Belajar Hidup dari Jalan Cerita. Seperti biasa, kita buka dengan pantun dulu. Jalan-jalan ke Surabaya, jangan lupa beli serebi abu. Jumpa lagi dengan Ana Dolika. Terima kasih sudah mampir di channel aku. Kali ini kita akan membahas salah satu kisah dari sahabat Rasulullah SAW. Bisa dibilang semacam bestinya Rasulullah loh. Siapakah dia? Tidak usah berlama-lama. So, Abu Bakar As-Siddiq merupakan sahabat Rasulullah. Bisa dibilang Abu Bakar ini salah satu sahabat utama Rasulullah SAW. Beliau lahir kurang lebih 573 Masehi atau 2 tahun setelah kelahiran Rasulullah SAW. Beliau lahir dari pasangan Abu Quhafa dan juga Salma binti Sakhar, atau yang sering disebut Ummu Khair. Nama kecil Abu Bakar yakni Abdul Ka'bah. Lalu bagaimana ya asal mula dari nama Abu Bakar As-Siddiq itu? Jadi ketika kecil Abu Bakar As-Siddiq ini bernama asli Abdul Ka'bah. Beliau sangat suka sekali menggembala kambing dan juga unta. Karena kesenangannya dengan unta inilah kemudian ia disebut sebagai bapak para unta atau yang disebut sebagai Abu Bakar. Sedangkan As-Siddiq sendiri yakni gelar yang diberikan oleh Rasulullah karena beliau adalah orang pertama yang membenarkan peristiwa Isra Mi'raj di saat orang-orang kafir Quraisy tidak mempercayai Rasulullah SAW. As-Siddiq sendiri berarti membenarkan. Itulah jadi sekarang Abdul Ka'bah yang lahir dengan nama Abdul Ka'bah kita kenal sekarang dengan nama Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar lahir dari orang tua yang berlatar belakang sebagai penyembah berhala, yakni Abu Quhafa tadi itu berasal dari Bani Tamim ya. Beliau ini juga awalnya adalah penyembah berhala. Kemudian ada suatu kisah yang menarik. Jadi ketika Abu Bakar ini masih kecil, beliau ini diajak oleh ayahnya untuk menyembah berhala. Ia kemudian berangkatlah bersama ayahnya menjalankan ibadah mereka. Suatu ketika karena memang ada urusan dagang ayahnya, Abu Bakar ini ditinggal sendiri di tempat tersebut. Jadi cuma ada Abu Bakar sama berhala-berhala di situ. Kemudian Abu Bakar ini sontak berbicara, "Wahai Tuhan, aku sangat kedinginan, berilah aku pakaian." Namun ya namanya berhala ya, dia itu batu, ya tentu diam saja. Kemudian ia mencoba kembali, "Wahai Tuhan, aku sangat lapar, berilah aku makanan." Kalian tahu apa? Lagi-lagi berhala itu diam. Saking kesalnya, ia kemudian mengambil batu dan mengancang gitu loh, akan melempar. "Wahai Tuhanku, kalau kamu tidak menghindar maka akan kulemparkan batu ini." Ya, benar saja ketika Abu Bakar ini mau melempar batu tersebut, justru mengenai berhala tersebut. Sejak saat itulah Abu Bakar kemudian pergi dan tidak pernah kembali lagi ke tempat berhala tersebut. Abu Bakar selain sahabat Rasulullah SAW, beliau ini juga mertua dari Rasulullah SAW ya. Putri dari Abu Bakar ini menikah dengan Rasulullah yakni Siti Aisyah. Beliau juga termasuk as-sabiqun al-awwalun dari golongan tua. As-sabiqun al-awwalun yakni orang yang pertama masuk Islam. Jadi dari golongan wanita ada Siti Khadijah, kemudian dari golongan muda ada Ali bin Abi Thalib, dan dari golongan budak ada Zaid bin Harithah, dari golongan tua inilah ada Abu Bakar As-Siddiq.
Perjuangan Abu Bakar dalam membela agama Islam bersama Rasulullah ini sangat-sangat besar pengaruhnya. Setelah Abu Bakar ini masuk Islam, kemudian ada Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Umar bin Khattab, dan masih banyak lagi yang lainnya yang beliau ajak untuk memeluk agama Islam. Beliau mencetak prestasi yang sangat besar, bahkan momen-momen bersama Rasulullah ini sangat melekat pada sejarah beliau. Apa saja ya? Langsung aja kita masuk. Yang pertama, kisah di Gua Sur bersama Rasulullah SAW. Jadi suatu ketika Al-Gojo dari kabilah kaum kafir Quraisy ini hendak membunuh Rasulullah SAW. Kemudian bersama Abu Bakar, Rasulullah kemudian bersembunyi di Gua Hiro. Saat Al-Gojo itu mengejar, sebenarnya Al-Gojo itu sudah ada di atas Gua Sur. Kalau saja Al-Gojo ini tadi melihat ke arah bawah, maka sudah pasti Al-Gojo tersebut menemukan Nabi Muhammad dan juga Abu Bakar As-Siddiq. Karena hal tersebut, Abu Bakar ini merasa khawatir, kecewa, cemas, campur aduk pokoknya. Namun Rasulullah kemudian menenangkan Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, tenanglah, Allah akan menolong kita. Seketika itu Abu Bakar pun kemudian merasa lebih tenang karena ditenangkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang membuat ajaibnya lagi, jadi di mulut gua tersebut itu ada semacam sarang laba-laba. Logikanya kalau misal ada orang masuk ke gua tersebut, maka sarang laba-laba tersebut tentu akan rusak, bukan? Tapi enggak, sarang laba-laba itu tetap ada dan tetap utuh. Karena melihat hal tersebut, kabilah Quraisy dan juga Al-Gojo tersebut pun mengurungkan diri untuk melanjutkan pencarian Rasulullah SAW. Mereka pun putar balik ke Mekah dan tidak jadi mencari Rasulullah SAW. Abu Bakar dan Rasulullah pun berhasil selamat dari kejaran kaum kafir Quraisy. Tak hanya itu, ada kisah mengharukan lagi juga. Di dalam Gua Sur juga terdapat sebuah lubang. Nah, Abu Bakar yang bersama Rasulullah ini benar-benar sangat melayani Rasulullah dengan baik. Beliau khawatir terjadi sesuatu, makanya kaki beliau ini digunakan untuk menutup lubang tersebut. Takutnya ada binatang buas yang hendak mengganggu tidur Rasulullah. Dan benar saja ketika Abu Bakar ini menutup lubang tersebut dengan kakinya, kaki Abu Bakar ini digigit oleh ular yang ada di lubang tersebut. Karena tidak ingin mengganggu tidur Rasulullah, Abu Bakar ini menahan rasa sakitnya sampai beliau ini tiba-tiba meneteskan air matanya dan tak sengaja mengenai Rasulullah hingga membuat Rasulullah terbangun. Melihat hal tersebut, Rasulullah sangat terharu dan berterima kasih kepada Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, kisah dari Umar bin Khattab dan juga Abu Bakar As-Siddiq. Jadi suatu ketika Umar bin Khattab ini merasa iri gitu dengan Abu Bakar As-Siddiq karena menjadi sahabat terdekat Rasulullah SAW. Tapi irinya ini dalam tanda kutip, iri dalam kebaikan ya teman-teman. Jadi suatu ketika kaum muslimin ini sedang kehabisan bekal, baik itu dalam peperangan ataupun dalam penyebaran agama Islam. Hingga kemudian Rasulullah pun mengumumkan kepada para sahabat, memberi kesempatan kepada mereka siapa yang berinfak monggo kayak gitu. Kemudian Umar berpikir, ini nih kesempatannya aku untuk menandingi Abu Bakar As-Siddiq. Hingga kemudian Umar pun menyumbangkan atau menginfakkan 50% dari harta kekayaannya untuk disumbangkan ke kaum muslimin.
Umar pun kemudian berangkat menghadap Rasulullah, dan ternyata saat itu juga ada Abu Bakar di situ. Jadi mereka berdua sama-sama menghadap Rasulullah untuk menginfakkan harta mereka. Kemudian Umar pun menyerahkan 50% dari harta kekayaannya. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, apa yang mau engkau infakkan?" Kemudian Abu Bakar pun berkata bahwa ia akan menginfakkan seluruh dari harta kekayaannya. Melihat hal tersebut, Umar merasa kaget, dan Rasulullah kemudian berkata, "Lalu bagaimana dengan kebutuhan hidupmu dan juga keluargamu, wahai Abu Bakar?" Dengan tenang, Abu Bakar pun menjawab, "Cukup bagiku Allah dan Rasulnya." Subhanallah. Mendengar hal tersebut, Rasulullah pun tersenyum. Saat itu Umar pun menyadari bahwa segiat apapun ia berniat menandingi Abu Bakar tetap tak tergantikan. Ia sadar ia tidak akan pernah bisa menandingi Abu Bakar. Yang ketiga, kisah saat menjadi imam sholat subuh sebelum Rasulullah wafat. Jadi suatu ketika sebelum Rasulullah wafat, Rasulullah ini sempat menderita sakit parah hingga beliau tidak dapat menjadi imam sholat subuh saat itu. Kemudian sahabat semuanya berpendapat kira-kira siapa nih yang akan menggantikan Rasulullah untuk menjadi imam sholat. Rasanya semua merasa tidak pantas menggantikan Rasulullah. Kemudian Umar pun berkata, kita ini sedang bersama-sama, nggak mungkin kalau misalkan kita itu sholat sendiri-sendiri. Umar pun kemudian mengusulkan agar ada yang menjadi imam. Umar kemudian mengusulkan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar awalnya merasa tidak mau, beliau merasa tidak pantas. Dan kemudian setelah terjadi perdebatan kecil, mereka bermusyawarah, mereka pun kemudian setuju bahwa Abu Bakarlah yang akan menjadi imam menggantikan Rasulullah menjadi imam sholat subuh. Ketika Abu Bakar ini sudah menuju tempat imam, beliau menoleh ke belakang untuk menginstruksikan kepada makmumnya agar meluruskan shaf. Nah, saat beliau ini menoleh ke belakang, beliau melihat Rasulullah. Kemudian ia segera hendak menuju shaf makmum, tapi Rasulullah memberikan isyarat agar Abu Bakar tetap melanjutkan sholat subuh. Ia kemudian menuruti perintah Rasulullah. Ia kemudian menjadi imam sholat subuh tersebut. Dari situ kira-kira itu isyarat gak sih teman-teman kalau misalkan Abu Bakar ini memang khalifah yang secara tidak langsung sebenarnya sudah ditunjuk oleh Rasulullah untuk menggantikan beliau menjadi salah satu khulafaur rasyidin atau penerus beliau. Bisa tulis di kolom komen apa iya. Itu tadi beberapa kisah Abu Bakar dan juga Rasulullah SAW dan sahabat lainnya. Sebenarnya nggak hanya 3 itu sih teman-teman, tapi masih banyak lagi. Cuma ya selanjutnya kita akan langsung ke bagaimana si Abu Bakar ini saat menjadi khalifah pertama dan meneruskan perjuangan Rasulullah dalam menyebarkan agama Islam. Sejak kepergian Rasulullah wafat, kaum muslimin sempat bingung nih, kira-kira siapa yang melanjutkan kepemimpinan Rasulullah SAW. Mereka sempat terjadi perdebatan, hingga kemudian mereka pun sepakat untuk mengangkat Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pada tahun 11 Hijriah. Di antara peran-peran khalifah Abu Bakar ini, diantaranya yang pertama menumpas nabi palsu. Jadi setelah
Rasulullah wafat, ini banyak orang-orang yang mengaku dirinya ini sebagai nabi palsu. Salah satunya ialah Musailamah al-Kadzab, kemudian dari Bani Hanifah, kemudian Tulaiha bin Khailid, serta Aswad al-Ansi dari Yaman. Abu Bakar kemudian mengirim pasukan untuk memerangi nabi-nabi palsu ini. Kemudian yang kedua, memerangi kaum-kaum yang tidak mau membayar zakat. Yang ketiga, menumpas kaum murtad. Abu Bakar juga menaklukkan wilayah mulai dari timur yakni Persia sampai ke wilayah barat yakni Romawi. Kemudian Abu Bakar juga menghimpun Al-Quran dengan dibentuk sebuah kelompok yang dipimpin oleh Zaid bin Sabit. Mereka kemudian menuliskan ayat-ayat Al-Quran di seperti pelepah pohon kurma, kulit binatang, dan lain-lain, apapun yang bisa dijadikan media tulis saat itu. Kenapa? Karena saat itu banyak kaum syuhada yang telah gugur di medan pertempuran. Khawatirnya Al-Quran ini tidak akan berlanjut gitu. Jadinya mulailah itu dituliskan pada zaman Abu Bakar As-Siddiq ini. Begitu banyak pengaruh Abu Bakar dalam menjalankan tugasnya sebagai khalifah pengganti Rasulullah SAW. Abu Bakar As-Siddiq wafat pada tahun 13 Hijriah atau kurang lebih 534 Masehi pada usia 63 tahun. Jadi beliau wafat kira-kira 2 tahun setelah beliau diangkat menjadi khalifah. Beliau kemudian dimakamkan di samping makam Rasulullah SAW. Oke teman-teman, itu tadi sedikit kisah mengenai Abu Bakar As-Siddiq. Begitu banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah beliau ini. Beliau selain teman Rasulullah, beliau juga mertua Rasulullah dan juga khalifah pertama pengganti Rasulullah SAW. Beliau sosok yang patut kita teladani. Dan yang tak kalah pentingnya lagi dari sifat Abu Bakar ini yakni As-Siddiq, yakni kejujuran. Itu sangat-sangat sederhana tapi sangat wow kalau kita aplikasikan ya teman-teman. Oke, cukup sekian. Semoga bisa menambah wawasan kita. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Kalau ada kurang bisa nambah di kolom komen. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.